ya. Karena mungkin banyak sekali begitu ya jadwal yang bentrok yang berbarengan ya. Oke lah, tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Nah, untuk pertemuan sekarang kita pertemuan berapa ya ini? Eh, Satu ya. Ke satu, baru kelas satu Ibu Bapak ya. Ibu. Baru ke satu. Di minggu kemarin kemana saja ini kita? Kemarin masih mencari jadwal Ibu. Nah, betul ya Bu ya. Betul Eh, sekali ya. Kita kemarin masih mencari kesepakatan jadwal ya. Alhamdulillah sekarang dipertemukan gitu ya di apa? Di pembelajaran daring ya. Oke Bapak Ibu, sebelum kita memulai ya perkuliahan kali ini, silakan satu orang boleh pimpin doa. Siapa KM-nya untuk kelas B1 PGSD? hadir Ibu. Oh iya, Oke ini deh. 2020 ya. Boleh silakan Bu Dedeh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, untuk memulai pembelajaran ICT pada hari ini, alangkah lebih baiknya untuk kita membaca doa terlebih dahulu, supaya pembelajaran hari ini berlancar dengan baik. Mungkin berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Bu Dedeh yang sudah memimpin Dikembalikan doa lagi ya. kepada Ibu. Terima kasih Bu ya. Oke, Sama-sama, Ibu. Bapak Ibu semua, sesuai dengan silabus ya yang sudah ditentukan ya oleh bagian IT ya IKIP Siliwangi, dimana pada perkuliahan ini ada beberapa topik materi yang kita akan targetkan ya tiap indikatornya. Oh berarti baru pertemuan pertama ya ini. Waduh, saya sebentar, berarti Bapak Ibu belum mengetahui ya untuk silabus atau topik materi yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Belum Ibu. Saya izin share screen dulu ya sebentar. Nah, oke ya. Atau saya mau tanya terlebih dahulu, Bapak Ibu, teman-teman semua kan ini sudah semester berapa ya? Semester 7, Bu. 7 Bu. 7. 7. semester sebelumnya sudah ada pelatihan ICT belum? Belum, Bu. Belum Bu, baru ini. Belum ada. Oh, belum sama sekali teman-teman, Bapak Ibu. Belum Ibu. Ini pertama. Oh, pertama kali ya, pelatihan pertama ya. Oke, ya di perkuliahan kali ini teman-teman kita ada 2 SKS ya yang akan kita capai bersama gitu ya. Terutama mengenai silabus ya tentang ICT ini ada satu rumpun kursus yang akan kita diskusikan mengenai Microsoft Office. Ya. Mungkin ketika Bapak Ibu semua mendengar Microsoft Office, Nah, oke. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Nah, mungkin ketika Bapak Ibu semua mendengar Microsoft Office begitu ya, tidak asing lagi begitu ya. Ya saling masih saling berkaitan begitu ya dengan Microsoft Word, Microsoft PowerPoint ya. Lalu ada Excel juga gitu ya. Nah, ini ketiga materi khususnya ada 3 Microsoft yang akan kita bahas nantinya ya. Lalu ada pun topik praktiknya yang nanti akan kita praktekkan bersama-sama ya. Nanti teman-teman semua akan mengenal jendela workspace atau menu bar Office Word ya, lalu menyisipkan ilustrasi gambar atau chat dan lain-lainnya ya. Lalu ada layouting mengenai page setup ya, cover, header, footer, page numbering, footnote, table content,
reference citation, dan lain sebagainya. Ya. Lalu ada mailing dan hyperlink. Nah, dari topik yang ada di Microsoft Word ini, apakah Bapak Ibu semua sudah mencoba menggunakan, praktikan? Belum, Bu Susan? Belum. Belum. Atau teman-teman yang lainnya bagaimana? Coba yang sudah pernah menggunakan, yang sering menggunakan, boleh raise hand ya, teman-teman, Bapak Ibu. Oh iya, saya lupa memperkenalkan diri teman-teman ya, Bapak Ibu. Bu Dede sudah pernah ketemu dengan saya belum di kampus ini? Nampaknya saya baru pertama Belum Ibu sepertinya. bertemu dengan Bapak Ibu semua ya. Betul Ibu. Sampai lupa saya ini ya. Oke, saya izin memperkenalkan diri dulu teman-teman, Bapak Ibu semua ya. Nah, saya Linda ya dari program studi pendidikan matematika ya. Saya sebagai dosen di pendidikan matematika. Lalu sekarang saya diamanahi untuk mengampu mata kuliah ICT ini. Gitu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan di satu semester ini kita bisa berkolaborasi ya, berdiskusi bersama mengenai topik-topik yang sudah ditentukan oleh kampus. Gitu ya. Ya meskipun Bapak Ibu semua mungkin sudah tidak asing lagi dengan penggunaan Microsoft Word, mungkin ya di sekolahnya, di tempat kerjanya mungkin sudah pernah digunakan, sudah pada pandai begitu ya, sudah pada menguasai. Namun karena ini tuntutan dari kampus begitu ya, yang mana kita harus memulai dari basic dulu Bapak Ibu. Mungkin nanti ketika di semester berikutnya Bapak Ibu juga diarahkan untuk untuk ke materi yang lebih luas lagi gitu ya. Ada beberapa aplikasi atau software yang bisa Bapak Ibu pelajari nanti gitu ya. Namun di satu semester ini kita akan membahas mengenai Microsoft Office begitu ya. Atau Pak Arfid sudah pernah mencoba Pak Arfid tentang penggunaan mailing, hyperlink, table content? Mungkin belum semua, Bu. Belum semua. Kira-kira apa yang sudah pernah digunakan, dikerjakan menggunakan Microsoft Word ini? Microsoft Word seringnya hyperlink, header, footer, Hyperlink. page number, table content, reference, citation juga biasanya udah sering. Nah, sering ya, alhamdulillah. Oke lah. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu juga dalam dalam membuat tugas begitu ya, tugas kuliah gitu. Tentang membuat makalah, laporan ya, mungkin itu tidak asing lagi ya, digunakan pada Microsoft Word gitu ya. Nah, berikutnya Microsoft PowerPoint ya. Tidak jauh berbeda ya. Nanti Bapak Ibu semua dapat mengenal jendela workspace atau menu bar Office PowerPoint ya, membuat desain slide PowerPoint, custom animation dan efek transisi ya, membuat grafik dan smart art, menambahkan audio dan video ke dalam slide PowerPoint ya, membuat slide master dan membuat slide pembelajaran interaktif gitu ya. Nah, ini sudah tidak asing lagi, mungkin beberapa dosen ya, banyak sekali dosen yang ketika sedang menjelaskan materi mungkin sering sekali menggunakan PowerPoint ya, betul ya, apalagi mungkin Bapak Ibu juga ketika sedang mengajar di sekolah ya, ataupun dalam kegiatan apapun mungkin sering sekali menggunakan PowerPoint ini gitu ya. Namun nanti kita akan bersama-sama membuat salindia ataupun slide pada PowerPoint ya, disesuaikan dengan desain yang kita inginkan sesuai dengan fitur-fitur yang ada pada PowerPoint itu ya. Selanjutnya ada Microsoft Excel ya. Nah, di sini kita akan mengenal jendela workspace Office Excel atau menu barnya ya. Lalu membuat grafik chart ya, rumus operasi matematika dasar dan rumus statistik sederhana ya, menggunakan rumus fungsi teks, ada left, mid, right dan lain sebagainya nanti ya. Lalu menggunakan fungsi logika if, and, or ya, VLOOKUP ya dan lain sebagainya, dan mencetak dokumen Excel. Nah, di antara Excel ini Bapak Ibu semua kira-kira mana yang sudah pernah dicoba dan sering digunakan? Ada yang sudah pernah menggunakan?
Ayo, Bu Meisaro nampaknya senyum-senyum. Sudah pernah mungkin ya? Sering Bu ya? Ya sering Microsoft Word. Terus kalau PowerPoint sih agak jarang. Excel juga. Jarang. Kalau Excel gimana Bu? Excel? Oke lah, selain Bu Mesaroh ada lagi yang pernah menggunakan Excel ketika mengolah data gitu ya. Dan nantinya Microsoft Office ini Bapak Ibu semua tentu sangat bermanfaat sekali ya. Ketika nanti mungkin pada saat membuat tugas perkuliahan ya, baik itu laporan, makalah atau bahkan skripsi nanti ya. Nah, nanti bisa digunakan ketika penyusunan paper-paper tersebut oleh Bapak Ibu, begitu ya. Oke, silakan Bapak Ibu semua dari topik praktek yang akan kita ampu selama 1 semester ke depan. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Dan nanti saya harapkan Bapak Ibu semua standby di depan laptopnya. Ya, apakah di sini sudah mempunyai laptop semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ada Ibu. Sudah Bu. Bu Susan ada? Bu Santi? Ada alhamdulillah. Tapi Ada, agak alhamdulillah. Agak lemot ya. Sok, silakan kondisikan ya. Siapa lagi yang belum ada? Kira-kira Bapak Ibu nih yang belum ada laptop? Semuanya sudah mungkin ya? Atau ada yang belum? Saya belum. Nah, bagi Bapak Ibu, siapa nih? Bu Siti Nurjanah belum ya? Belum. Nah, boleh nanti Bu Siti ketika prakteknya mungkin bisa join ke temennya kalau ada temen yang dekat rumah, begitu ya. Atau bisa juga menggunakan HP-nya, Android-nya. Bisa diinstal atau di-download di Play Store-nya Microsoft Office gitu ya. Ada Word, ada Excel, ada PowerPoint. Nah, nanti itu silahkan di-download ya Bu ya. Disesuaikan saja. Oke. Selain Bu Siti Nurjanah ada lagi yang belum memegang laptop Bapak Ibu? Nah, Bu Ai Elis ya. Ada Belum ada ya Bu ya? laptopnya. Laptopnya rada ogohan atau kenapa Bu? Lagi sakit. Oh, lagi sakit. Nah, nanti ajak ke dokter dulu ya Bu ya, biar cepat sembuh ya. Ya, Ibu. Oke, ada lagi. Oke lah teman-teman ya, Bapak Ibu semua. Silakan sekarang siapkan perangkat laptopnya. Bagi yang ada laptopnya, bagi yang belum ada, silakan download, install Microsoft Office-nya, begitu ya. Oke, saya izin share screen. Ini kita sampai jam berapa ya? Karena yang lain sudah pertemuan ketiga, Bapak Ibu ini. Kita ketinggalan ya, baru pertemuan pertama ya. betul. Oke. Kita sampai jam berapa ini? Ayo, Teh Santi, kita sampai jam berapa? Teh Santi Fauzia. Tadi kan Bu harusnya mulainya dari jam 5, cuman tadi kan telat masuknya. Iya, betul. Saya ada ngajar dulu. Aduh, tadi sampai jam 5:30. Mohon maaf sekali Bapak Ibu ya. Lalu, sampai jam berapa ini kita? Sampai jam 6. Jam 6.15 mungkin ya? Boleh, Bapak Ibu? Boleh Ibu. Boleh ya? Boleh Bu. Sedikit ya, sedikit kita sharing bersama teman-teman. Silahkan sekarang siapkan dulu ya Microsoft Word-nya Bapak Ibu semua. Sudah ada di depannya masing-masing laptopnya. Silakan buka di laptopnya ke Microsoft Word ya. Nah, di sini di Microsoft Word ini ada beberapa menu yang dapat kita gunakan ya. Ada menu file, ada home ya, ada insert, draw, design, layout ya, reference, my links, review, queue, help, nitro, pro dan lain sebagainya.
ya. Di sini juga ada beberapa toolbarnya yang bisa kita gunakan Bapak Ibu, ya, sesuai dengan kebutuhan, ya. Oke, di sini ada di menu home, ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa membuat teks, ya, yang mana teksnya itu bisa ditentukan berapa ukurannya, gitu kan ya. Berapa apa namanya? Ukuran spasinya, ya. Lalu jenis tulisannya ataupun fontnya apa. Nah, ini bisa ditentukan. Ya, ada Times New Roman, ya, ada Arial Black dan lain sebagainya. Lalu ini ukuran tulisannya, ya. Tuh, dan ada tipe tulisannya, ya, bisa dibolkan, bisa italikan, garis miring, ya, cetak miring maksudnya. Dan ada juga di underline atau diberikan garis bawah. Gitu ya. Misalkan apa? Misalkan aku cinta kamu, misalkan ya. Aku cinta kamu. Nah, katakanlah ini ada sebuah kalimat, ya, aku cinta kamu. Nah, dari aku cinta kamu ini, ya, Bapak Ibu semua bisa ditentukan berapa ukurannya, gitu kan, ya, mau warna apa. Nah, nanti ini silahkan ditentukan, ya. Mungkin ini masih basic Bapak Ibu, ya. Nah, ini juga bisalah ditentukan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, ya. Nah, selain pada menu home, ya, Bapak Ibu juga bisa menentukan menentukan jenis kertas, ya, kertas yang akan dicetak nantinya. Misalnya jenis ukuran kertasnya apa? Mau itu A4, ya, mau B5 dan lain sebagainya. Nah, itu pengaturan kertas biasanya di mana Bapak Ibu? Coba bantu saya mau mencari ukuran kertas ini di mana ya? Di layout, Bu. Layout. Terus kemana lagi ya? Size. Ke size. Mari. Sini ya. Oke, Bapak Ibu bisa menentukan ya jenis kertasnya. Misalkan A4 ya. Oke, kita setting A4 ya. Lalu ada orientation. Nah, ini ya bentuk kertasnya apa? Apakah mau potret atau tegak ya, atau mau landscape atau horizontal ke pinggir, gitu ya. Biasanya untuk penggunaan landscape ini mungkin untuk pencantuman hasil data yang disajikan pada tabel-tabel yang panjang, begitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa menggunakan landscape. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan. Nah, selain itu bisa juga ya menggunakan margin. Nah, margin ini untuk apa Bapak Ibu? Untuk Menentukan apa ini ya? kanan kiri atas bawah ya, Bu. Nah, menentukan jarak kanan kiri atas bawah. Kita custom dulu, setting dulu nih marginnya. Nah, kira-kira TOF-nya berapa ini Bapak Ibu? TOF-nya berapa ya? Misalkan 4 cm ya. Top itu apa ya Bapak Ibu? Atas Ibu. Atas. Oke. Left-nya 4 cm juga. Left itu apa? Kiri Ibu. Kiri. Ya. Bottom Bawah. ya 3 cm dan right-nya Kanan 3 cm. kanan. Ya. Oke. Nah, ini sudah disetting ya dari Jadi jarak dari kertas ya, kertas pinggir kiri ini dari kiri ke tulisan ini tadi berapa? 4 ya. Lalu dari kanan ke tulisan ini tadi 3 ya, begitupun dengan atas dan bawah. Sudah di setting, sudah disesuaikan. Gitu ya. Oke, nah nanti ini bisa juga silakan Bapak Ibu otak-atik semua ya. Baik itu menambahkan gambar, ya, pictures dan lain sebagainya. Silakan ya. Nah, lalu berikutnya, misalkan di sini mau menambahkan gambar. Kira-kira di mana Bapak Ibu? Di insert, Terus picture,
Stock image online, this Um, device, nggak tahu ya. yang mana? Mungkin kalau Tergantung gambarnya. kalau sudah ada di ya Bu, kalau sudah ada di File Manager mungkin bisa di this device. Tapi kalau mungkin mau cari di internet bisa lewat online pixel. Good, oke, bagus sekali responnya ya. Nah, berarti karena kita ibaratnya sudah ada di desktopnya mungkin ya, berarti kita langsung saja ambil ya Bapak Ibu. Berarti kita mengklik tadi apa device saja ya. Biar langsung kita ke mana ya? Kita cari ada tidak ya? Saya itu sudah memasukkan apa ini? Nah, ada logo IKIP Siliwangi ya. Ini tinggal diklik saja gambar yang akan kita masukkan, lalu klik insert ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ketika gambar ini sudah dimasukkan ke Word, lalu kita akan posisikan si gambar ini. Wah, ternyata tidak bisa digeser nih Bapak Ibu. Ini gimana caranya ya? Gambarnya tidak bisa Biasanya di position ya Bu ya. Mana coba? Di picture format. Caranya gimana? Bantu saya, ayo. Klik picture format Ibu di situ. Klik picture format yang mana? Di klik dulu fotonya Ibu. Klik dulu fotonya. Terus ada di atas itu ada picture format. Yang Ada mana? yang ini Insert yang di picture format Ibu. picture format, terus Terus ambil position ambil position mana? Yang mana? yang sebelah kanan Bu, di dekat wrap text. Terus Tinggal dipilih mau di sebelah mana mungkin diposisikan. oke, coba kita diposisikan di sini bawah ya. Nah, ini ya posisi ya. Oke, nah ini bisa juga digeser-geser ya. Atau kalau misalkan tidak seperti itu, bisa juga gini, misalkan ini klik klik gambarnya, lalu klik kanan teman-teman ya, lalu ke wrap text dan di sini pilih saja in front of text ya. Mau behind text boleh ya, di belakang teks. Mau in front of text boleh di depan teks ya. Biar nantinya apa? Bisa digeser-geser. Gitu, Bapak Ibu. Ya. Oke, dapat disepakati Bapak Ibu sampai sini? Dapat, Bu. Oke, Iya, Bu, silakan ada yang Kalau bisa Ibu. ditanyakan. Dan tentunya untuk teks juga bisa disesuaikan posisinya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa juga mungkin di rata tengah ya, atau ada apa namanya teh? Ada center ya. Lalu ada alignment yang rata sebelah kiri ya. Rata kanan juga ada, rata kanan kiri juga bisa. Gitu. Ini disesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Nah, berikutnya apakah ini Word itu berbasis online atau berbasis offline, teman-teman? Offline. Bisa sih dua-duanya. Offline ya. Ada tidak kira-kira Microsoft Word yang berbasis online? Ada Bu. WPS Apa itu? Ibu. Bukan Microsoft ya. Berarti. WPS. Oke, WPS WPS, ya, Office. bisa. Terus ada lagi, selain itu apa lagi? Ada Google Docs. Teman-teman, Bapak Ibu semua, ya. Apa di sini ada yang sudah mendengar Google Docs? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Nah, oke, silakan kita buka dulu Google Sudah, Bu. Docs-nya ya. Sudah? Oke. Kira-kira apa perbedaan antara Microsoft Word ya dengan Google Docs? Kira-kira apa ya perbedaannya? Google Docs. Harus online mungkin Bu kalau Google Docs. Gimana? Harus online ya? Nah, itu ya. Salah satunya adalah harus online katanya ya. Online, karena basisnya online gitu ya. Kalau Word itu offline, tanpa internet pun bisa digunakan ya. Mana ini ya? Sebentar.
Nah, silakan Bapak Ibu semua ke Google ya. Tulis aja Google Docs ya. Google Docs. Nah, di sini akan muncul ya. Google Docs saja. Lalu kita login ya. Login. Nah, di sini muncul ya, Bapak Ibu. Mulai dokumen baru ya. Kebetulan di sini juga ada beberapa dokumen yang sudah pernah saya buat ya dengan menggunakan Google Docs ini. Oke lah, karena kita mau buat baru ya. Kita buat di jendela atau halaman yang kosong ya. Kita klik ini halaman yang kosongnya yang ada tanda plusnya. Nah, misalkan kita klik ya. Aduh, sebentar nih. Apa ya? Aku sayang kamu misalkan. Aku sayang dia ya. Nah, katakanlah itu ya. Nah, di Google Docs ini juga Bapak Ibu semuanya bisa diedit begitu ya. Sama halnya dengan yang ada di Microsoft Word ya. Namun fitur-fiturnya mungkin ada juga yang berbeda ya. Mana ini? Oke, Bapak Ibu semua sudah buka Google Docs-nya? Sudah, Ibu. Udah Ibu. Sudah lah. Nah, salah satu keunggulan di di Google Docs ini, Bapak Ibu bisa mengecek ejaan kalimatnya atau ejaan dari kata per katanya. Gitu ya, misalkan ketika nanti Bapak Ibu sedang menyusun skripsi begitu ya, otomatis itu kan banyak teksnya ya. Sehingga kata-kata yang tipe pun, kata-kata yang keliru atau kata-kata yang salah tidak terdeteksi ya. Sulit kan ya untuk mencari kata-kata yang keliru itu. Nah, nanti Bapak Ibu semua bisa mengecek teks itu di Google Docs. Gitu ya. Gimana caranya? Nah, misalkan di sini ya. Yang seharusnya aku sayang dia, misalkan di sini kita kita plesetkan sedikit ya. Kita samyang dia ya. Oke, kita akan detect nih. Ininya AQ. U-nya AQ saja coba ya. Nah, Bapak Ibu bisa mengecek kalimat ini ya. Caranya pilih ke menu alat ya. Alat, dan di sini ada ejaan ya. Ada ejaan dan tata bahasa, jumlah kata ya. Ada tinjau pengeditan yang disarankan. Nah, ada kutipan juga dan lain sebagainya. Nah, ini bisa juga digunakan oleh Bapak Ibu ya. Namun untuk mengecek ejaan dan tata bahasa, Bapak Ibu silakan mengklik pilihan yang ejaan dan tata bahasa. Lalu pilih berikutnya pemeriksaan ejaan dan tata bahasa. Diklik saja ya. Nah, di sini muncul ya. Muncul warna. Nah, ini otomatis warnanya muncul Bapak Ibu, warna oranye ini ya. Nah, si Google Docs ini memberitahukan kepada kita semua bahwa kata yang diberikan warna ini katanya salah ya. Yang seharusnya sayang jadi samyang. Nah, dan di jendela di sebelah kanan juga ini ada notifnya di sebelah kanannya ya. Ganti samyang dengan sayang katanya. Klik saja kata sayangnya ya. Klik. Nah, jadi ini dia memberikan revisi atau perbaikannya gitu ya. Lalu berikutnya ada juga kata AQ-nya salah nih ya, ada warna lagi selain sayang tadi ada kata AQ-nya salah. Nah, lalu si Google Docs juga memberikan notif lagi kepada kita ya, ganti AQ-nya dengan aku katanya ya. Ya sudah, tinggal klik ya kata AQ-nya, klik. Nah, jadi kata atau ejaannya sudah sesuai Bapak Ibu, sudah benar ya.
Begitupun dengan teks yang banyak sekali, ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengeceknya di sini di Google Docs. Gitu, ya. Dan selain itu juga ada beberapa menu yang Bapak Ibu bisa gunakan, ya. Ada menu sisipkan, nanti bisa menempatkan gambar, ya, tabel, diagram, emot, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini disesuaikan Bapak Ibu. Gitu, ya. Dan mungkin dari cara penggunaannya, karena Google Docs ini berbasis online gitu ya, nanti bisa berbagi dengan teman yang lainnya gitu, bisa sambil diskusi ya, berbagi link ya. Nah, ini juga misalkan hasil pengerjaan di Google Docs ini akan saya bagikan misalkan ke Teh Dini misalkan, ya sudah tinggal dibagikan saja ya, tanpa membagikan filenya itu sendiri, tapi dengan fitur-fitur link yang akan kita bagikan. Caranya gimana? Di sini di sebelah kanan atas pojok ya, ada tombol bagikan. Klik saja tombol bagikannya. Oh, katanya beri nama sebelum dibagikan. Oke. Si Google Docs, si file ini katanya harus diberikan nama dulu, teman-teman. Nah, namanya di mana? Di pojok kiri atas di sini. Dokumen tanpa judul. Nah, di sini klik saja, ya. Misalkan project 1 ya, namanya misalkan project 1. Tuh, ya. Dan kita akan bagikan. Klik tombol bagikan yang ada di sebelah kanan. Klik. Nah, di sini muncul ya jendela bagikan project 1. Teman-teman silakan pilih di akses umumnya ya, yang tadinya dibatasi. Nah, sekarang pilih bagian yang paling bawah, siapa saja yang memiliki link. Nah, agar bisa diakses oleh teman-teman yang punya link itu ya, dan dijadikan sebagai pelihat saja ya. Mau jadi pelihat saja, mau jadi pengomentar atau mau jadi editor kalau misalkan sedang diskusi ya. Saya mah mau dijadikan pelihat sajalah, biar nanti teman saya nggak bisa ngapa-ngapain misalkan, cuman bisa melihat saja ya. Ya sudah, kita setting sebagai pelihat saja ya. Saling linknya selesai, dan nanti linknya bisa dibagikan ke teman-teman Bapak Ibu semua ya. Tinggal kontrol ini. Nah, itu linknya muncul ya. Mau dibagikan di WA, di grup WA, silahkan. Jadi nanti akan mengeling langsung ke ini, ke Word aku sayang dia, begitu Bapak Ibu semua. Gitu ya. Silahkan, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Atau sudah cukup? Bapak Ibu bisa diikuti ini? Bisa Ibu. Bisa, Bu. Pak Arfid gimana? Aman? Aman ya? Dicoba ya dikerjakan. Nah, di proyek pertama ya, Bapak Ibu Oke, di proyek pertama Bapak Ibu silakan deskripsikan ya mengenai identitas dan pengalaman Bapak Ibu ya. Dengan format
Oke, Bapak Ibu. Ini ada satu proyek yang harus dikerjakan oleh Bapak Ibu semua ya. Nah, ini ada proyek pertama ya. Oke, di proyek pertama Bapak Ibu silakan deskripsikan tentang Bapak Ibu semua ya, tentang diri Anda beserta pengalaman Anda, dan tuangkan secara teks pada 1 halaman. Cukup 1 halaman saja ya. Dengan format sebagai berikut ya, menggunakan Microsoft Word. Lalu format kertasnya adalah landscape ya, jenis fontnya Arial, ukuran fontnya 12, spasinya 1,15, justify ya. Lalu masukkan identitas foto dan gambar pendukung dari pengalaman Anda, dari pengalaman Bapak Ibu ya. Atur pemberian warna pada teks yang menarik. Lalu pastikan tidak ada kata yang keliru atau typo, dan kirimkan hasil proyek 1 pada KM ya. Nanti dikolektifkan di KM dalam format docs ya, atau dokumen berupa link. Paham Bapak Ibu? Paham. Jadi nanti paham ya. Jadi nanti di 1 halaman itu berikan identitas juga Bapak Ibu ya, berikan nama, NIM beserta kelas ya. Jadi nanti silakan linknya kirimkan, kumpulkan di KM ya. KM-nya siapa di sini? Oh ya, Bu Dede tadi ya. Iya, Ibu. Nah, nanti Bu Dede hasil semua link yang sudah terkumpulnya kirimkan ke WA saya ya. Baik, Ibu. Oke, kita mainnya link ya. Berarti kalau mainnya link, Bapak Ibu gimana nih triknya? Apakah buat dulu di Microsoft Word, lalu dipindahkan ke Google Docs, atau langsung di Google Docs dulu, lalu nanti dipindahkan lagi ke Microsoft Word, atau langsung semuanya dibuat di Google Docs? Nah, itu terserah Bapak Ibu semua. Pokoknya atur-atur saja, dikolaborasikan antara Google Docs dengan Microsoft Word. Silakan. Ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Misalkan gini, Ibu mau bertanya, Bu Linda mau nanya, kira-kira ini maksudnya pengalamannya ke arah mana ya? Pengalaman itu kan banyak ya, pengalaman di dunia pendidikan, di dunia percintaan, di dunia asmara, suka dan duka misalkan, ya. Nah, silakan, itu terserah Bapak Ibu semua ya. Mau itu tentang asmara Bapak Ibu, mau itu tentang percintaan, perjodohan, mau itu tentang dunia pendidikan, mau itu tentang teknologi informasi komunikasi, ya pokoknya seputar pengalaman. Ya, mau itu tentang pengalaman Bapak Ibu yang sudah melakukan apa namanya? Muncak ke gunung misalkan atau apa, silahkan. Ya. Didukung juga oleh apa? Oleh identitas foto Bapak Ibu ya, biar saya nantinya mengenal. Lalu didukung juga oleh gambar dari hasil pengalaman Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu sudah pernah naik gunung ya, dan ada hasil dokumentasinya nih, misalkan masukkan saja, silahkan. Pokoknya buat semenarik mungkin, tapi cukup hanya 1 halaman saja. Begitu Bapak Ibu ya. Misalkan ini sudah di screenshot, sudah di foto untuk proyek pertama. Ibu, mohon maaf. Boleh, silakan. Gimana? Untuk pengumpulannya terakhirnya kapan ya, Ibu? Nah, sekarang hari apa nih? Jumat ya. Jumat. Untuk pengumpulannya hari apa? Hari Minggu ya. Hari Jumat, Ibu. Silakan. Hari Jumat ke Jumat deui cenah gitunya. Meni enak-enak teuing. Tawar-menawar asa di pasar. Hari apa ya? Hari Selasa lah boleh ya Bapak Ibu ya. Hari Selasa paling lambat. Jadi pokoknya hari Selasa nanti KM-nya setor ke saya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik Bu, Baik, silakan. Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Silakan Bapak Ibu. Oke, terima kasih Fajar ini, Pak Fajar ya atas responnya. Pak Fajar sudah pernah menggunakan Microsoft Office apa saja nih? Nampaknya sering sekali ya.
Eh, sering Bu, kadang-kadang Word, Excel, Kadang-kadang. saya lagi ya. Tapi biasa digunakan untuk apa itu? Mengerjakan tugas Bu. Nah, mengerjakan tugas ya. Terutama itu ya. Apalagi? Atau barangkali di tempat kerjanya mungkin sudah pernah belum? Belum Bu. Belum ya. Oke, nanti kita akan coba bersama-sama ya. Dan barangkali nanti kalau misalkan Bapak Ibu barangkali ada yang sudah mahir begitu ya, ada yang sudah menguasai Microsoft Office ini. Nah, saya persilahkan ya untuk men-sharekan pengetahuannya, keterampilannya pada Bapak Ibu teman-teman yang lainnya. Boleh silakan saling berkolaborasi, saling kerjasama ya, saling mengamalkan, saling memberi gitu ya. Dan nampaknya mungkin kita juga jangan menganggap hal itu hal sepele Bapak Ibu ya, karena mungkin hal sepele juga bagi orang lain bisa menjadi hal yang istimewa atau hal yang sangat berguna, bermanfaat begitu ya. Nah, meskipun ini masih basic, mudah-mudahan bisa berguna, bisa diaplikasikan nanti ya, baik itu dalam pembuatan tugas ya, penyusunan skripsi, pembuatan laporan, atau bisa digunakan ketika Bapak Ibu berada di tempat kerja. Misalkan Pak Fajar disuruh buat surat atau disuruh ngedit desain apa gitu kan, disuruh buat poster apa misalkan tentang sekolah, tentang poster promosi sekolahnya misalkan. Nah, nanti itu bisa dikolaborasikan ketiga Microsoft Office tersebut begitu ya. Atau boleh juga misalkan menggunakan aplikasi atau software yang lainnya. Silakan Bapak Ibu boleh mengotak-atik ya. Boleh dikembangkan lagi untuk skill keterampilan ICT-nya begitu ya. Oke Bapak Ibu, silakan, ada yang lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya. Jadi untuk proyek pertama, untuk proyek pertama silakan nanti berupa link ya, linknya kirimkan, kolektifkan ke KM ya, dan nanti KM silakan hubungi saya ya Bu Dedeh ya. Oke, saya tunggu ya. Baik, Ibu. Mungkin akan lebih baik, lebih cepat, lebih baik begitu ya. Jadi jangan nunggu hari Selasa Bapak Ibu. Ya, Baik, nanti Ibu. jadi lupa. Gitu. Baik, Oke, Bu. mungkin Bapak Ibu untuk pertemuan pertama kita kali ini dicukupkan sekian karena waktu juga sangat terbatas begitu ya. Nampaknya Bapak Ibu akan melaksanakan ibadah, aktivitas dan lainnya. Mungkin saya ucapkan terima kasih juga atas atensi dan kehadiran Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa bertemu kembali ya, bisa berdiskusi berkembali ya mengenai topik-topik berikutnya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan, sudah kita sepakati bersama bisa bermanfaat ya. Saya mohon maaf apabila ada beberapa kata yang kurang berkenan. Untuk Bapak Ibu semua mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu ya. Saya tutup ya Bapak Ibu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, mohon maaf sekali bisa on cam dulu ini buat dokumentasi. Sok kalau luar heula atuh. Tuh udah garelis, aduh Masya Allah. Parasep. Tuh pasti Diki juga muncul ya, ada ya. Oke Bu Ratna, mana ini belum terlihat wajahnya ya. Fadilah Khairiyah juga belum ada ya. Oke lah Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Bentar ya, ini untuk slide pertama dulu ya. Oke, sekarang ke slide kedua Bapak Ibu ya. Ini ada Teh Salsabila, ini baru kelihatan nih. Aduh, Masya Allah ya. Ada Teh Veronica dan lain sebagainya. Oke, 1, 2, 3. Sip. Alhamdulillah ya. Oke, selamat istirahat ya Bapak Ibu. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih Ibu. Terima kasih.